Pagi di Maninjau. Suasana saromaniko nanaco membuat denai taraga datang ke tampeko. Kalau sedang berada di Agam, Sumatera Barat, inilah salah satu tempat yang wajib disinggahi. Aku Eshe, padusi Minang. Iyo, dari dulu perempuan Minang itu terkenal tekun dan kuat hati. Aku salah satunya. Mungkin sifat inilah yang membuat aku cocok dengan pekerjaanku saat ini. Aku paling suka kalau bertugas ke Maninjau. Soalnya tantangannya berat sangat. Harus sanggup melewati kelo ampe-ampe. Ini dia yang bikin kepala dan panyang. Nah, kalau yang ini namanya Danau Maninjau. Rancak kan? Orang Minang punya legenda sendiri soal Danau Maninjau. Kisahnya tentang sepasang kekasih bernama Giran dan Siti Rasani. Mereka difitnah telah melanggar adat. Karena tuduhan yang tidak benar, gunung tempat mereka dihukum lalu meletus hebat. Letusan itu yang membuat Danau Maninjau ada hingga sekarang. Boleh percaya, boleh juga tidak. Katanya orang yang menfitnah Sujoli Giran dan Siti Rasani semua berubah menjadi ikan. Ikan-ikan ini yang lalu menjadi sumber penghidupan para nelayan. Nelayan bolehlah ada di mana-mana, tapi nelayan pensi cuma ada di Maninjau. Penasaran sama yang namanya pensi? Pensi itu sejenis kerang air tawar berwarna hitam. Ukurannya kecil-kecil. Ya, biar kecil, pensi ini yang banyak dicari. Salah satunya Pak Doni. Sudah 10 tahun loh beliau menjalani pekerjaan ini. Beliau punya kelompok seorang ketika harus mencari pensi. Alat yang dibutuhkan cuma jerujung atau serokan. Indak jarang juga Pak Doni jo kawan-kawannya mencilam sampai 5 meter untuk mencari pensi. Dalam sehari bisa lebih dari 60 kilo kerang kecil ini mereka kumpulkan. Bila dipisahkan berdasarkan ukurannya, pensi-pensiko kemudian diabuih sebelum dijual.
Pensi ini yang banyak orang cari kalau berkunjung ke Maninjau. Biasanya pensi dijadikan cemilan. Kalau aku biasanya beli pensi di sini, warung Bu Ani. Lah lama awak indah makan pensi. Lamanya lah tak bayang. Pokoknya alun ka Maninjau kalau alun mencoba pensi. Tak hanya menjadi nelayan, orang Maninjau juga suka berkebun. Kalau ke Maninjau, pasti banyak jumpa perkebunan tebu. Nah, saya mau cerita nih. Di balik hamparan tebu Maninjau ada sebuah kisah unik tersembunyi. Tebu dijadikan gula, pasti sudah biasa. Tapi kalau kerbau yang membuat gula, rasanya cuma ada di tanah kami. Sebelum mulai karajo, kabau ditutup dulu matonya. Tujuannya supaya kabau tersebut indak mudah mengamuk. Begini cara kerbau bekerja. Ia cuma harus berjalan sesuai putaran. Nah, putaran kerbau lah yang membuat penggiling tebu bergerak. Tebu diperas berkali-kali untuk mendapatkan kandungan airnya. Semakin banyak tebu, semakin keras pula sang kerbau harus bekerja. Karena itulah, kerbau yang digunakan juga tidak bisa sembarang. Minimal harus berumur 4 tahun dan jinak perilakunya. Air tebu ini kemudian dimasak. Rata-rata butuh waktu 4 jam untuk memasak air tebu menjadi gula. Ini tips sederhana supaya gula yang dihasilkan nanti tidak mudah pecah. Tambahkan sakete minyak sawit ketika memasaknya. Bahan bakarnya berasal dari ampas tebu yang sudah dikeringkan. Benar kan aku bilang? Pak Dusi Minang itu memang tekun dan kuat hati. Sama seperti aku dan ibu pembuat gula ini. Mengaduk gula saka harus cepat dan ekstra hati-hati. Setelah mengaduk gula, bisa tumpah dan membuat tangan melepuh bila terkena. Ada 2 jenis gula saka yang biasa dibuat Ibu Mar. Saka bambu dan saka jengkol. Saka jengkol harus ditumpuk lagi ke saka lainnya. Kalau aku sih sering menyebutnya saka UFO. Dalam seminggu Pak Daminan 2 kali membuat saka. Sekali masak bisa 50 kilo ia hasilkan. Untuk membuat 1 kilo saka jengkol maupun tabu, butuh 5 sampai 6 batang tabu. Sebuah proses yang cukup panjang. Namun, tetap manis di akhirnya, semanis gula saka.
Sekarang aku mau menunjukkan kota kelahiranku. Inilah dia, Bukit Tinggi. Kalau orang Minang menyebutnya Bukit Tinggi. Itu karena letaknya tinggi seperti di Buki. Dari ibu kota Padang, Bukit Tinggi bisa ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Kotanya sih kecil, tapi cabai rawit lah dia. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Di sini nih salah satu proklamator negeri kita dilahirkan, Bung Hatta. Bangga lah Wak, satu kampung dengan Bung Hatta. Kota kelahiranku ini menjadi satu-satunya kota di luar Jawa yang pernah menjadi ibu kota Indonesia. Tahun 1948, Bukit Tinggi dipilih jadi ibu kota darurat karena letaknya yang aman dari serangan musuh. Jam gadangku hadiah dari Ratu Belanda di tahun 1926 kepada Sekretaris Pemerintahan Bukit Tinggi zaman Hindia Belanda, Rockmaker. Biaya pembangunan pada zaman tersebut juga fantastis, 3.000 gulden. Gadang itu artinya besar dalam bahasa Minang. Jadi jangan heran ya kalau bangunan jam ini punya 5 lantai. Tingginya saja 26 meter. Dan nggak ada bangunan di Buki yang boleh lebih tinggi dari jam gadang. Ada lagi nih yang unik dari jam gadang. Jam gadang nggak punya angka ampe Romawi. Katanya sih kesalahan cetak. Dari atas ini tampak jelas kota Bukit Tinggi 360 derajat. Kita bisa melihat kawasan pasar tradisional dengan jelas dari sini. Pasar teh tak pernah sepi dari pengunjung. Semua barang rasanya ada di sini, mulai dari makanan ringan, aneka salai asap, dan ini dia yang paling aku suka, dadiah. Dadiah dihasilkan dari susu kerbau yang sudah difermentasi. Proses fermentasinya alami menggunakan bambu gombong atau bambu apel. Dadiahku bisa bertahan 7 hari di suhu ruang dan 5 balik hari kalau masuk kulkas. Jadi para pedagang bisiko ndak takut rugi karena dagangannya tahan lama. Makan dadiah sudah, sekarang saatnya awak makan nasi kapau. Los Lambuang tujuan awak. Di sini ada 25 pedagang nasi kapau. Tapi favoritku ya di sini, kedai nasi kapau Nier. Mudah dicari. Di sini penjual nasi kapau ibarat ratu. Mereka punya singgasana di balik kuali-kuali masakannya. Nier melayani pelanggannya dengan tongkat panjang untuk menjangkau makanan. Ini nih kesukaanku, gulai tambunsu.
usus sapi yang diisi telur. Tambun suko makanan lama dari kampung awak. Di kedai Nier, tambunsu juga jadi makanan favorit. Pokoknya harus coba tambunsu kalau kesini. Puas makan, mampirlah ke Ngarai Siano, tempat di mana kita bisa tenang menikmati pemandangan alam. Ngarai Siano tercipta akibat gerusan sungai jutaan tahun silam. Di kawasan ini ada ikon baru Bukit Tinggi, yaitu The Great Wall of Bukit Tinggi namanya. Ya, kotaku juga gak mau kalah sama negara tirai bambu. Dari tembok yang menghubungkan Bukit Tinggi dengan Agamko, Ngarai Siano terlihat jelas. Ini sedikit cerita dari Kampung Denai, tanah Minang yang kaya akan keindahan. Tempat di mana makanan enak banyak disajikan. Tanah di mana sepenggal cerita sejarah Indonesia diciptakan. Aku bangga jadi orang Minang. Indonesia bagus.